Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam bagi Rasulnya. Yang kami hormati Bapak Saiful Mujab selaku dosen pengampu mata kuliah Hinduisme, dan juga teman-temanku seperjuangan yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Yusril, dan Elmas Salma Saula, juga Yunita Alfiani Putri, serta Vina Nur Azizah untuk mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Hindu di Indonesia. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang sejarah agama Hindu di Indonesia. Masuknya agama Hindu ke Indonesia terjadi sekitar abad keempat Masehi. Ini dapat diketahui dengan adanya bukti tertulis atau benda-benda purbakala pada abad keempat Masehi dengan ditemukannya 7 buah yupa peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Dari 7 buah yupa itu didapatkan keterangan mengenai kehidupan keagamaan pada waktu itu yang menyatakan bahwa yupa itu didirikan untuk memperingati dan melaksanakan yatnya oleh Mula Warman. Keterangan yang lain menyebutkan bahwa Raja Mula Warman melakukan yatnya pada suatu tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Tempat itu disebut dengan Vapra Keswara. Selanjutnya, masuknya agama Hindu ke Indonesia menimbulkan pembaharuan yang besar. Misalnya berakhirnya zaman prasejarah Indonesia. Perubahan dari religi kuno ke dalam kehidupan beragama yang memuja Tuhan Yang Maha Esa dengan kitab suci Weda, dan juga munculnya kerajaan yang mengatur kehidupan suatu wilayah. Di samping di Kutai atau Kalimantan Timur, agama Hindu juga berkembang di Jawa Barat mulai abad ke-5 dengan ditemukannya 7 buah prasasti, yakni Prasasti Ciaruteun, Kebon Kopi, Jambu, Pasir Awi, Muara Cianten, Tugu, dan Lebak. Semua prasasti tersebut berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Palawa. Dari prasasti-prasasti itu didapatkan keterangan yang menyebutkan bahwa Raja Purnawarman adalah Raja Tarumanegara beragama Hindu. Beliau adalah raja yang gagah berani dan lukisan tapak kakinya disamakan dengan tapak kaki Dewa Wisnu. Bukti lain yang ditemukan di Jawa Barat adalah dengan adanya perunggu di Cebuya yang menggunakan atribut Dewa Siwa dan diperkirakan dibuat pada masa Raja Tarumanegara. Berdasarkan data tersebut, maka jelas bahwa Raja Purnawarman adalah penganut agama Hindu dengan memuja Trimurti sebagai manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, agama Hindu berkembang pula di Jawa Tengah, yang dibuktikan adanya prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Prasasti ini berbahasa Sanskerta, memakai huruf Palawa, dan bertipe lebih muda dari prasasti Purnawarman. Prasasti ini yang menggunakan atribut Dewa Trimurti, yaitu Trisula, Kendi, Cakra, Kapak, dan bunga teratai mekar. Diperkirakan berasal dari tahun 650 Masehi. Pernyataan lain juga disebutkan dalam prasasti Canggal yang berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Palawa. Prasasti Canggal dikeluarkan oleh Raja Sanjaya pada tahun 654 Caka atau 576 Masehi dengan candra sengkala berbunyi Sruti Indriya Rasa.
Isinya memuat tentang pemujaan terhadap Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma sebagai Trimurti. Selanjutnya yaitu adanya kelompok Candi Arjuna dan Candi Srikandi di dataran tinggi Dieng dekat Wonosobo dari abad ke-8 Masehi, dan Candi Prambanan yang dihiasi dengan arca Trimurti yang didirikan pada tahun 856 Masehi. Merupakan bukti pula adanya perkembangan agama Hindu di Jawa Tengah. Di samping itu, agama Hindu berkembang juga di Jawa Timur yang dibuktikan dengan penemuan prasasti dinasti Dinoyo dekat kota Malang berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Jawa kuno. Isinya memuat tentang pelaksanaan upacara besar yang diadakan oleh Raja Deyasimha pada tahun 760 Masehi dan dilaksanakan oleh para ahli Veda, para Brahmana besar, dan para pendeta penduduk negeri. Deyasimha adalah salah satu raja dari kerajaan Kanjuruan. Candi Budut adalah bangunan suci yang terdapat di daerah Malang sebagai peninggalan tertua kerajaan Hindu di Jawa Timur. Lalu kemudian pada tahun 929 sampai 947 muncullah Empu Sendok dari dinasti Isana Wamsa dan bergelar Sri Isnato Ngugadewa, yang artinya raja yang sangat dimuliakan dan sebagai pemuja Dewa Siwa. Kemudian sebagai pengganti Empu Sendok adalah Dharma Wangsa. Selanjutnya muncullah Airlangga yang memerintah kerajaan Sumedang pada tahun 1019 sampai 1042, yang juga adalah penganut Hindu yang setia. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang perkembangan Hindu di Indonesia. Setelah dinasti Isna-Wamsa di Jawa Timur, muncullah sebuah kerajaan Kediri pada tahun 1042 sampai 1222 sebagai pengemban agama Hindu. Pada masa kerajaan ini, banyak muncul karya sastra Hindu, misalnya kitab Samaradhana, kitab Batara Yuda, kitab Lobdaka, kitab Warta Sancaya, dan kitab Krisnayana. Kemudian muncul kerajaan Singosari pada tahun 1222 sampai 1292. Pada zaman kerajaan Singosari ini didirikanlah Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singosari sebagai peninggalan kehinduan pada zaman kerajaan Singosari. Pada akhir abad ke-13 berakhirlah masa Singosari dan muncul kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar meliputi seluruh Nusantara. Keemasan pada masa Majapahit merupakan masa gemilang kehidupan dan perkembangan agama Hindu. Hal ini dapat dibuktikan dengan berdirinya sebuah candi penataran, yaitu bangunan suci Hindu terbesar di Jawa Timur. Di samping juga muncullah buku Negara Kertagama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, agama Hindu berkembang di Pulau Bali. Kedatangan agama Hindu di Bali diperkirakan pada abad ke-8. Hal ini di samping dapat dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti, juga adanya arca Siwa dan Pura Putra Bharata Desa Bedahulu Gianyar. Arca ini bertipe sama dengan arca Siwa di Dieng, Jawa Timur yang berasal dari abad ke-8. Menurut uraian lontaran-lontaran di Bali bahwa Empu Kuturan sebagai pembaharu agama Hindu di Bali, Empu Kuturan datang ke Bali pada abad kedua, yakni pada masa pemerintahan Udayana. Pengaruh Empu Kuturan di Bali cukup besar. Adanya sekte-sekte yang hidup pada zaman sebelumnya dapat disatukan dengan pemujaan melalui kayangan tiga, kayangan jagat, Satkayangan, dan Sanggah Kemulan, sebagaimana termuat dalam Usama Dewa. Mulai abad inilah dimasyarakatkan adanya pemujaan Trimurti di Pura Kayangan 3, dan sebagai penghormatan atas jasa beliau dibuatlah pelinggih menjangan Salwang
beliau moksa di Pura Silau Yukti. Perkembangan selanjutnya, setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan di Bali, pembinaan kehidupan keagamaan sempat mengalami kemunduran. Namun, mulai tahun 921, usaha pembinaan muncul dengan adanya Swita Gama Tirta di Singaraja. Sara Pustaka tahun 923 di Ubud Gianyar. Surya Kanta tahun 1925 di Singaraja. Perhimpunan Catur Wangsa Durga Gama Hindu Bali tahun 1926 di Klungkung. Paruma Para Penandita tahun 1949 di Singaraja. Majelis Hinduisme tahun 1950 di Klungkung. Wiwada Sastra Sabha tahun 1950 di Denpasar, dan pada tanggal 23 Februari 1959 terbentuk Majelis Agama Hindu. Kemudian pada tanggal 17 sampai 23 November tahun 1961 umat Hindu berhasil menyelenggarakan Dharma Asrama Para Sulinggi di Campuan Ubud yang menghasilkan piagam Campuan yang merupakan titik awal dan landasan pembinaan umat Hindu. Dan pada tahun 1964, tepatnya pada tanggal 7 sampai 10 Oktober 1964, diadakan Mahasabha Hindu Bali dengan menetapkan majelis keagamaan bernama Parisada Hindu Bali dengan menetapkan majelis keagamaan bernama Parisada Hindu Bali dan yang selanjutnya menjadi Parasada Hindu Dharma Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.